Selamat siang semua, hari ini kita akan kuliah lagi ya. Dan materi kita hari ini adalah bebas linear. Apa itu bebas linear? Kalau ada sebuah himpunan, kita mau menentukan dia bebas linear atau tidak, caranya bagaimana, kita akan pelajari. Kita semua sudah pelajari tentang ruang vektor. Kalau sebuah himpunan sudah menjadi ruang vektor, sudah pasti ruang vektor, kemudian ada himpunan lain yang merupakan bagian dari himpunan itu, kita sebut S. S itu adalah himpunan bagian dari V. S itu isinya adalah V1, V2, V3, sampai VR. Maka S inilah yang akan kita selidiki apakah dia bebas linear atau tidak. S kita sebut dia bebas linear. Ingat, yang menjadi bebas linear atau tidak itu S-nya. S kita sebut bebas linear jika kita buat dalam sebuah persamaan vektor. Kita buat dalam sebuah persamaan vektor seperti kita membuat kombinasi linear. Tapi bukan kombinasi linear, karena nanti di ruas kanan ada vektor 0. Nah, S tadi kita sebut dia bebas linear jika persamaan vektor K1 V1 tambah K2 V2 tambah sampai tambah KR VR sama dengan vektor 0 mempunyai hanya satu solusi, yaitu K1 harus 0, K2 0, K3 0, sampai KR 0. Tidak boleh ada solusi yang lain. Jika satu-satunya solusi adalah K1 sampai KR itu 0, maka S kita sebut dia bebas linear. Sekarang, contoh, kalau kita punya S, V1, V2, sampai V3. V1-nya 2 min 1, 0, 3. V2-nya 1, 2, 5 min 1. V3-nya 7 min 1, 5, 8. S, dia tidak bebas linear. Mengapa? Karena ketika kita menyatakan dia dalam persamaan, 3V1 tambah V2 kurang V3 sama dengan 0. Kalian bisa buktikan, bisa lihat 3V1. 3 dikalikan dengan V1, kemudian kita tambahkan dengan V2, lalu dikurangi V3, itu hasilnya 0. Artinya kita punya di sini K1-nya 3, K2-nya 1, dan K3-nya negatif 1. Berarti K1-nya tidak 0, K2 tidak 0, K3 tidak 0. Padahal syarat bebas linear K1 sama dengan K2 sama dengan K3 harus sama dengan 0. Nah, karena dia tidak 0, maka S tidak bebas linear. Contoh yang kedua, jika kita punya polinomial, sebut P1 1 kurang X, P2-nya 5 tambah 3X kurang 2X kuadrat, dan P3-nya 1 tambah 3X kurang X kuadrat. Nah, ternyata himpunan P2X dengan anggota P1, P2, P3 ini juga bukan bebas linear atau tidak bebas linear pada ruang vektor P2X. Mengapa? Karena kita bisa tuliskan 3P1 kurang P2 tambah 2P3 sama dengan 0. K1-nya 3, K2-nya min 1, K3-nya 2. Jadi nilai K-nya tidak 0. Padahal semua K harus 0. Nah, karena dia punya K tidak semua 0, semuanya tidak 0, maka himpunan yang anggotanya P1, P2, P3 tadi, dia bukan bebas linear, atau dia tidak bebas linear pada ruang vektor P2X. Yang lain, contoh 3, kalau kita punya I, kita sudah pelajari, komponen vektornya 1, 0, 0, kemudian J, 0, 1, 0, K, 0, 0, 1. Ternyata vektor IJK
bebas linear pada R3. Karena kalau kita buat dalam persamaan vektor, K1 kali I tambah K2 kali J tambah K3 kali K sama dengan vektor 0. Kita gantikan I dengan 100 dengan 010 001. Kita akan ketemu K1, K2, K3 sama dengan 0,0,0. Berarti K1-nya 0, K2-nya 0, dan K3-nya juga 0. Contoh 4. Kalau kita punya 3 buah vektor, V1, V2, V3. Masing-masing V1-nya 1, min 2, 3. V2-nya 5, 6, min 1. V3-nya 3, 2, 1. Apakah V1, V2, V3 ini bebas linear pada R3 atau tidak? Kita selidiki. Ingat, kita harus nyatakan dalam persamaan vektor. Di ruas kiri perkalian dengan skalar K1 sampai K3. Di ruas kanan vektornya adalah vektor 0. Dan karena kita bicara di R3, maka vektor 0-nya adalah 0,0,0. K1 dikalikan dengan V1, maka K1 kali 1 min 2, 3. K2 dikalikan dengan V2, jadinya K2 kali 5, 6, min 1. K3 dikalikan V3, berarti kali dengan 3, 2, 1. Hasilnya ini seperti yang kalian sudah pelajari di kombinasi linear. Lalu kita samakan komponen-komponen vektor yang seletak, maka kita dapat K1 tambah 5K2 tambah 3K3 sama dengan 0, negatif 2K1 tambah 6K2 tambah 2K3 sama dengan 0, 3K1 kurang K2 tambah K3 sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan sistem persamaan linear yang kita punya sekarang adalah sistem persamaan linear homogen. Karena di ruas kanan semuanya 0. Ingat juga, sistem persamaan linear homogen itu punya 3 kemungkinan. Bisa tidak punya solusi, bisa punya solusi yang trivial saja, dan bisa punya solusi tak hingga sebagai tambahan terhadap solusi trivial. Ingat sekali lagi, 0 itu pasti ada, solusi trivial itu selalu ada. Tapi pasti juga ada solusi yang lain. Kemungkinan juga ada solusi yang lain. Jadi ada yang cuma 0, 0, 0, 0 saja, tapi ada yang solusi tambahan yang lain. Nah, pada kondisi solusinya cuma semuanya 0, maka berarti kita simpulkan dia bebas linear. Tapi kalau dia tidak punya solusi atau solusi yang lain tak hingga, maka nanti himpunan bagian itu bukan bebas linear atau tidak bebas linear. Buat dalam matriks diperbesar 1, 5, 3, min 2, 6, 2, 3, negatif 1, 1, di kanan semua 0. Kita kalikan 2 kali baris pertama tambah baris kedua, negatif 3 kali baris pertama tambah baris ketiga. Kemudian kita akan dapat di sana matriks baru yang elemen pada baris kedua dan baris ketiga tuh saling berkelipatan. Sehingga kita jumlahkan, kita akan ketemu baris ketiga semuanya 0. Nah, dari baris 1 dan 2 kalau kita sederhanakan lagi, kita akan ketemu 1 min 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0. Ini kita dapat dari negatif 3 kali baris kedua ditambahkan dengan baris pertama. Negatif 3 kali 2, negatif 6 tambah 5, negatif 1. Negatif 3 kali 1, negatif 3 tambah 3, 0. Sehingga kita kembalikan lagi matriks diperbesar ini ke sistem persamaan linearnya, maka kita ketemu K1 kurang K2 sama dengan 0 atau K1 sama dengan K2. Lalu untuk baris kedua kita ketemu sistem persamaan linearnya adalah 2K2 tambah K3 sama dengan 0. Atau 2K2 sama dengan negatif K3, kita sederhanakan lagi K3 sama dengan negatif 1/2 K3. Maaf, K2 sama dengan negatif 1/2 K3. Kalau kita misalkan K3-nya T, maka kita akan ketemu K2-nya negatif 1/2 T, dan K1-nya juga negatif 1/2 T, karena tadi K1 sama dengan K2.
Dari sini, maka kalau saya mengambil T-nya 0, maka K1 0, K2 0, K3 0. Tapi kalau saya ambil T2, maka saya akan ketemu K1 negatif 1, K2 juga negatif 1, dan K3 T. Dan seterusnya untuk nilai T yang lain. Artinya selain solusi K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0, masih ada banyak sekali solusi tak hingga. Sehingga kita katakan V1, V2, dan V3 tidak bebas linear pada R3. Ingat sekali lagi, dia bebas linear jika hanya solusinya satu-satu solusinya adalah K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai KR itu sama dengan R. Jadi pada contoh kita yang keempat ini, V1, V2, dan V3 juga tidak bebas linear. Mari kita lihat beberapa sifat. Yang pertama, jika vektor-vektor tidak bebas linear, artinya vektor itu dia bergantung linear. Sekali lagi, kalau tidak bebas linear, nama lainnya adalah bergantung linear satu sama lain. Jadi seperti contoh 4 tadi, V1, V2, dan V3 itu dia tidak bebas linear, atau V1, V2, dan V3 bergantung linear satu sama lain. Sifat yang kedua, kalau suatu himpunan S tadi ada anggotanya minimal 2 atau lebih, S itu kita bisa sebut dia tidak bebas linear atau bergantung linear tadi jika ada 2 syarat. Terdapat vektor pada S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor yang lain. Jadi salah satu vektor merupakan kombinasi linear dari vektor yang lain, maka itu dia tidak bebas linear atau dia nanti bergantung linear. Kemudian kalau S, himpunan S tadi memiliki satu vektor 0 saja, maka S juga tidak bebas linear. Jadi tanpa melakukan pengecekan atau penyelidikan dengan menggunakan persamaan vektor, kita bisa langsung mendeteksi apakah vektor ini bebas linear atau tidak jika dua ciri yang menonjol. Salah satu vektor dalam himpunan S merupakan kombinasi linear dari vektor yang lain juga dalam himpunan S itu. Lalu yang ketiga, salah satu vektor dalam S adalah vektor 0. Perhatikan di sini, kalau kita punya vektor V1, V2, V3 seperti ini. S isinya V1, V2, V3. Nah, kita bisa langsung simpulkan S itu dia bukan bebas linear atau dia tidak bebas linear. Karena V2 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1. V2 sama dengan 2V1. Kalau begitu, berdasarkan sifat yang kedua tadi, maka dia tidak bebas linear atau dia bergantungan linear. Sifat yang berikut, kalau kita punya sebuah vektor, katakanlah S, S itu himpunan, maaf bukan vektor, S himpunan, isinya vektor-vektor V1 sampai VR. Nah, ini khusus ketika dia ada pada ruang vektor Rn ya. Jika R lebih dari N, banyaknya vektor pada S itu lebih besar dari ruang vektornya, Rn-nya dari N-nya, maka tidak usah kalian membuat persamaan vektor, bisa langsung menyimpulkan bahwa S tidak bebas linear. Sekali lagi, R, banyaknya vektor pada S, lebih dari N. N adalah ruang vektornya, Rn. Kalian bisa latihan soal-soal yang Ibu sudah berikan pada bahan ajar, dipelajari, diselesaikan, dan dikirimkan pada forum diskusi untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih.